makan yang haram. Iya, kebanyakan. Halo? Pengumuman pertama kali. Itu sudah biasa ibunya. Nanti pembukaan. Enggak apa-apa bisa ya. Siapa sih namanya? Lili. Buni nggak kelihatan, Dik. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Lo kurang ya, Set. Nah. Iya. Loh, orangnya udah bilang bisa belum? Lili. Assalamualaikum. Benar dengan Lili Ardiana? Alisnya kemana itu kok nggak ada, Bu? Alisnya? Iya, dari kecil nggak punya alis. Oh, bisa lihat tuyul. Untuk Bapak Supeno benar ya? Iya. 47 tahun, sakit apa dulu, Bu? Nggak tahu itu kakinya itu Busuk. sering-sering sakit itu. Kayaknya ini apa, kencing manis katanya. Busuk kan, kencing manis basah ya? Udah dipretel belum drijinya? Apa? Udah dipretel belum drijinya? Kan kalau kencing manis biasanya iya. Kalau cuman sakit kayak menggerogoti begitu. Lah ya, aku lihat tuh busuk. Busuk terus anak kandungnya benar. Iya, saya anak kandungnya nomor 2. Ini penarikan online-nya kapan, Bu? Lama apa baru? Bukan penarikan online, waktu itu yang datang orang tua saya. Oh, pernah ditarik? Ibu saya. Oh ya, ya. Ibu saya Ibu di luar sama negeri Bu adik ini, saya Bu? yang datang waktu itu. Di luar negeri? Hah? Ibu di luar negeri Pak? Di luar angkasa? Ibu saat ini di mana? Di Papua, saya di Papua. Oh, gitu. Pak mana sih? Nona Ambon? Nona Papua? Ya, Siapa sih sabanya? bapak kandungnya. Bapak Supeno ini. Oh, yang ini yang mau disambangi Bapak Supeno ya, Bu. Insya Allah ini ada rokok, rokoknya nggak tahu. Besok lagi jangan minta rokok itu dosa, mau nambah beban bapakmu. Lah, Rokok iya. sih. Oh, Aldi juga gitu. Kan ditanya Jangan. kesukaannya apa, Itu Adi kan kesukaannya syukur rokok. Rimo. Besok lagi jangan, Dik. Bebani arwahnya kalian. Kalau kopi masih mending. Rokok jangan. Sampurna. Rokok itu dosa. Yang dari mana seneng? Yo itulah. Setan itu mbak kenikmatan ya. Sudah ya, Bu, jangan Sarung-sarung bisa di. Kita oleh-oleh kita siapkan juga. Nanti Ibu mau terserah. Kita sambangi, nanti kita itu kan sekarang sudah dikonfirmasi kalau Ibu namanya Bu Lili Andriana ya, Bu. Ardiana ya, Bu. Terus bapaknya nama Pak Supeno. Terus insya Allah kita jalankan. Terus yang 1 juta oleh-olehnya itu nanti kita kita buat persiapan saja. Entah bisa ngomong entah tidak, saya juga belum tahu nggih. Terus nanti Ibu bila mana oleh-oleh di bapakku terno kirimno, kita kirimkan gitu. Oh, larang kirim ya Papua. Ya pokoknya ngomong ngono. Mosok katene enggak. Gitu ya, Bu ya. Terus ini meninggalnya kondisi sakit ya, Bu. Tahun 2004. Sudah ya, Bu, gitu aja ya. Nanti kita kirim video. Habis itu selesai ini langsung Ibu kita telepon kembali ya. Jangan tidur dulu. Jangan tidur dulu Cuma ya, Bu. sebentar paling, Bu. Ya. Iya. Ayo. Konten HP ya, Bu? Terima kasih. Ini Nggih, pulpennya nggih, Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berarti beda nurun ini apalagi dia perempuan. Bapaknya beda nurun ke anak perempuan. Kalau ibunya Sampean besok mau pulang? Jangan pulang dulu, tak benahi dhisik Ya, ya. healing sama aku aja loh, healing. Oh, daripada musret begitu. Ini masih muda loh, Bu, diam-diam, Bu. 34 ya? Tuh kan. 34 harus bergelut dengan manuk. Pantaran saya. Hah? Pantaran saya. Lo kamu berapa? 34. Masa sih? Iya. 39 kamu 42 mana? Kebalik. Ayo. Ya. Berdoa. Menjodohkan. Pak Supeno.
Yuk, Pak, jangan begini bosnya mak teratap nanti. Udah Pak. Ya Pak, Duduk jangan aja, Pak, Pak. jangan mengganggu. Lah, Pak, di depan, Pak. duduk aja Pak, duduk Duduk Pak. aja, Pak. Maaf Pak, jangan mengganggu Pak. Iya. Iya, mak teratap ya Pak. Aduh. Ya, Nanti jangan ngomong ya kalau tidak iya, bersangkutan nggak ya. boleh ngomong Pak. Tidak boleh ngomong kalau nggak bersangkutan. Terus jangan riwa-riwi, jangan kresek-kresek. Terus mohon Apa maaf. bapaknya jangan di sini Pak, takutnya nanti pas kesini Heeh. timbang perlindungan. Sana aja, Pak. Oh di sana Oh, dulu di aja sana, Pak ya. Pak. Maaf ya Pak ya. Lo malah di situ Pak. Apa di mana? Apa di sana Pak? Nyari-nyari Pak ya. Bapaknya dagel. Jajan. Di kasur lho Pak enak Pak. Nah di situ main apa Pak? Atas ya. Nah empuk gitu. Mau munyer di kono kecekro, mau munyer. Aja deh, Pak Dul kok. Pak Dul Koplak. Tetangga si Dul Kifli itu Dul Koplak. Ayo doa ya, minta bantuannya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambang Bu. Masuk mau dulu ya. Nah, iya sukmane. Loh itu siapa itu? Oh iya. Coba itu ya. Weh tak tapuk. Diwantongi kuning loh. Langsung tapuk. Jon karo tuwek. Oh tuwek tak ya. Wis ah. Pun. Loh, lah iku pancet Bu parani Bu. Hei! Kon kali Prim. Wah, digandeng Bu. Iya, kadang cak Jon iki. Kon ngale bedes tuwek. Kon ngale mulai nang kono. Jon ae cak Jon di kono. Begini ya. Oh ini yang nyambangi. Bilang. Ini selingkuhannya Bu Lili. Wis. Lek ngelokno banter ngono lho. Kalah tuwek Bu. Kalau Heh. celukane tuwek. Lah, rek ono anake. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Supeno. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ngapunten nggih Pak nggih. Kula mboten sopan Pak. Kula dapat amanah. Kula ning sithik ngampi Pak. Amanah tuge anake jenengan Bu Lili. Untuk nyambangi jenengan, keadaan jenengan gimana Pak? Pak, Bapak baik-baik saja kah? Kita ikut mendoakan ya Pak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya Bapak ya. Amin. Mudah-mudahan Allah meringankan beban Bapak. Amin. Insya Allah ini akan saya sampaikan pada anaknya Bapak. Mudah-mudahan anaknya semuanya doa dan doa untuk Bapak nih.
doakan Bapak Superno. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita apa? Mungkin ada pesan untuk disampaikan kepada putra-putranya Bapak. Nanti kita sampaikan ke putra-putranya. Pak Toyo, tanya Pak Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya dari perwakilan anaknya Bapak, mudah-mudahan Gusti Allah mengampuni segala dosa-dosanya Pak. Bapak yang sabar dan ikhlas nggih. Bengkak banget tangannya. Gede Bengkak. banget tangannya. Iya, Pak. Bengkak banget tangannya. Tangannya bengkak. Ya soalnya mau obati itu. Mungkin ngelangnya itu. Oh, mau itu. Kasihan sebenarnya. Sebetulnya sedih sekali bapaknya itu. Ya Allah. Makanya yang tak kata-kataku yang sabar, sing ikhlas. Karena aku lihat bapaknya tuh gede bengkak, koyo wong dibeleki. Gitu rasanya. Mbak Rosi rasanya gimana? Rasanya itu apa? Ya bengkak, terutama tangannya gede banget. Terus di sana tuh tempatnya sepi, cuman ada bapaknya ini tuh. Kan biasanya arwah-arwah tuh kayak ada yang segolongannya gitu loh. Nah tapi bapak ini tuh bukan di ujung tapi di tengah dan jauh dari semuanya. Tertutup semuanya, tertutup ya. Tehun Tadi kan ngomong lu ngangguk-ngangguk itu aku ngomong itu dia kan respon, cuma dia tidak bisa bicara. Jadi tidak baik-baik saja, enggak. Halo Bu, Assalamualaikum. Salam. Pripun Bu? Bu, ya Mbak Rosi yang ngomong. Oh ya. Bu, bapakmu sudah ditarik barusan. Tapi tidak baik-baik saja. Iya, antara tidak bisa ngomong, tidak mau ngomong itu dua-duanya ada hubungannya sebenarnya. Bapakmu orangnya pendiam, Bu. Nggih. Pendiam. Kalau pengen apa nggak mau ngomong. Soalnya tadi itu sebenarnya bukan nggak bisa sama sekali, tapi dirinya sendiri juga tidak mau. Jadi waktu hidup juga sering batasi dirinya dengan orang lain. Nah sekarang meninggal pun jodohnya dewean, Bu. Oh ketawa sih, astagfirullahaladzim. Iku ya gara-gara dulu tidak mau sering urusan membatasi. Ya kayak orang-orang di perumahan begitu loh. Sering batasi diri sedangkan orang lain. Bapak begitu, pendiam. Jarang bisa mengomongkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan itu sering dipendam sendiri ya Bu ya. Iya. Enggak fleksibel gitu loh orangnya. Gimana Bu? Jarang ngomong beliau. Lah iya ini tadi diajak ngomong ya cuma geleng-geleng sama mantuk tok. Itu pun gitu. terbatas. Itu pun sedikit sekali. Soalnya bapakmu bengkak semua. Bengkak Bu. semua badannya.
terutama tangannya ini. Aku lihatnya kasihan Bu, soalnya kan kalau arwah lain kan biasanya di alam sana kan ada temennya kan Bu. Kekerasan deh angin. Tuh, udah kok ini nih. Ikuti anu Bagas. Kok kono di Mukaku jangan kena. Kalau apa? lensanya kena angin Yang gampang kering. kering. Pindah Pak Toyo. Ya apa? Lorono malah. Lho, sing butuh kipasnya Emang dari belakangnya Bu, ini Lah nek saja. ning kene seneni Bagas. Kok kono le. Ya udah paling bener sih itu guys. Matanya dapat aja. Oh, bentar Bu. Tapi ngadep nang aku. Nah, rada ada. Nah, Nah, wis. Iya loh, sampai bengkaknya maaf ya Bu. Ya. Bu, ini bisa dimundurkan lagi enggak ya? Ini miring juga. Miring, itu kok miring ya? bentar. Nah, Udah kurang. iya. Bu, bapakmu kasihan. Soalnya kan arwah-arwah lain kan biasanya kalau ditempatkan di sana itu kadangnya ada golongannya yang dekat dengan dia lah, jadi itu tidak merasa sendiri atau yang disiksa sama kayak dijajarkan turu gitu. Masalahnya bapakmu tidak begitu, jadi kayak di lingkungan yang luas sekali, hitam tanah tapi hitam semua. Itu bapakmu sendirian di situ, terus seperti kayak dikasih teras ring kalau orang-orang apa itu loh. Di sawah itu loh, yang tutupan begini loh. Nah bapakmu berada di bawah situ Bu, di bawah teras ring itu, terus sendirian dan jarak ini dengan yang lainnya itu waduh. Bahkan di tempat bapakmu ini nggak bisa melihat arwah siapapun, seperti tidak ada temannya begitu. Seandil bapakmu tok. Jadi bapakmu kerjaannya ya wis mau turu, diem gitu. Sudah seperti orang yang menunggu, nggak mau ngomong, nggak ada rasa apa gitu. Cuman pas tadi ada yang ngomong tuh dia sempat begini loh, kayak kok kayak ada suara gitu, tapi dia tidak bisa mendengar jelas banget dan tidak bisa melihat jelas banget, soalnya terselimuti oleh yang kayak teras ring gitu. Kalau di dunia sebutnya kayak teras ring gitu loh Bu. Itu karena apa ya? Karena Oh, bapakmu tertutup. karena kebiasaannya tertutup sama orang Bu. Ya ini yang kita lihat ya, siksa kuburnya ini luar biasa sekali Bu. Berarti kita itu kalau orangnya tertutup sama sesama, berarti siksa kuburnya kita ya dibuat sendirian dan tidak gampang berkomunikasi. Dan Intinya nggak mau peduli dengan orang lain itu loh Bu, ya membatasi diri itu. membatasi diri itu. Misal tahu orang ada susahnya, tahu tapi wis mending menang lah aku gitu loh, kayak males cawuk gitu loh Bu. Bener, tidak terlalu ikut campur urusan orang lain itu bagus, tapi terlalu cuek juga nggak bagus. Jadi yang terlalu di dunia ini memang tidak bagus, harusnya itu fleksibel biasa saja ya. Terus kamu nggak sering panas dalam Bu? Keadaannya bagaimana, Mbak? Keadaannya bengkak semua. Bengkak semua, malah yang bergerak cuma jari satu tok ini. Ini nggak Yang lainnya bisa. bengkak semua. Kayak tangan huluk yang gede banget itu loh, membengkak semua. Bu, kamu nggak sering panas dalam Bu? Sering apa? Panas dalam. Sariawan. Iya, ini lagi. Sekarang lagi panas dalam. Itu kamu sering panas dalam, aku lihatnya hati-hati Bu. Sekarang lagi panas Oh, dalam. lagi panas dalam. Soalnya sininya itu, Nelan satu. iya sininya ini merah keoren-orenan. Nanti nyambung ke sini terus jadi loro mumet. Itu dari apa yang kamu makan loh Bu? Lidahnya juga tebal kan. Kasih tahu. Lidahnya juga tebal, disuruh Bu Ning ngasih tahu. Lidah Nopo on iku Bune? ya itu bahaya Bu, makanya Ibu sekarang pola makan juga dibenahi. Terus gosok gigi harus yang bersih, lidah juga. Napa Bu? Napa Bu? Napa Bu? Lidah tebel niku nopo? Lidah tebal kan bukan tebal, sampean kan tidak merasakan Masian Bu. Dan tidak melihat ketebalannya. Tidak melihat ketebalannya. Nanti lama kelamaan tenggorokannya sampean ini ke kuping-kuping Bu sakitnya Bu. Nah, kalau itu takutnya nanti jadi kelenjar sini loh Bu, Situ kan mengarahnya. gitu. Hati-hati. Itu ya Bu. Anggapannya meriang biasa, nanti lama bisa kelenjar. Soalnya kalau meriang biasa simbol dan warnanya nggak seperti itu.
Itu sudah merah Saya itu keoren-orenan. punya asma itu loh yang nggak sembuh-sembuh juga ya. Asma. Lah itu juga ada faktornya juga, Lah Bu. iya Bu, itu kan nyalur teko paru-paru ke situ Bu. Nah, kalau bapakmu Berarti ini kayak apa nggak sembuh-sembuh? ya soalnya itu ada goibnya juga dan atas dosamu juga. Pokoknya tentang apa yang kamu makan, Bu, hati-hati. Makanya yang halal itu belum tentu kelihatan molo-molo halal. Jadi harus bener-bener diolah lagi kira-kira begini itu halal apa enggak, begitu loh, Bu. Soalnya pekerjaan halal yang ternyata haram juga banyak. Ya. Kalau bapakmu ini dibandingkan yang lain seksanya ya masih mending, tidak terlalu yang kayak sakit kayak digorok, ditusuk gini-gini enggak. Soalnya bapakmu selama hidupnya juga nggak banyak tingkah gitu loh ibaratnya. Nggak banyak tingkah, tapi kendalanya ibadahnya kurang bagus, Bu. Bapakmu. Makanya kenapa sampai membengkak seperti ini. Membengkaknya pun bukan membengkak kering, tapi membengkak basah. Sama seperti pas dia sakit itu yang kamu sebutkan tadi, yang katanya kencing manis itu, yang aku lihat kencing manis basah itu loh, Bu. Sama seperti, tapi bengkak semua. Tapi kan kemarin ada arwah yang bengkak itu nanah sama darah. Kalau bapakmu ndak, ya busuk, bengkaknya bengkak busuk yang kayak gatel, ada ungu-ungu kebiruan gitu loh, Bu. Begitu. Nah itu ibu harus minta ampunkan sama Allah. Kan bengkak kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin. Sebabnya ini banyak sekali. Kalau aku lihat dibandingkan semua kaki, badan, kepala, yang paling berat tuh di tangan. Yaitu tangannya kebanyakan males, berpangku tangan, waktunya tidak dimanfaat dengan baik. Yo ibu minta ampun sama Allah apa? Ya Allah ampunilah ayahku. Ibu kan juga gampang mendem. Apa? Ibunya gampang mendem. Iya Kak, ya Allah ampunilah ayahku yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, terus tidak memanfaatkannya dengan ibadah, padahal engkau sudah memberikan waktu yang cukup lama untuk ayahku. 47 tahun itu lama hitungannya, Bu. Ya. Tapi rajin sholat bapak saya. Apa? Rajin sholat. Rajin sholat. Bu, Enggak maaf begitu. ya. Yang kita lihat itu saat ini mulai dari penarikan pertama sampai saat ini tidak pernah menceritakan kebaikannya kecuali sing Husnul Khotimah. Nah ini semua itu yang di koyok sing disiksa koyok anu nih Bu, yang yo sing jeleknya lah. Ya kita kan belajar di sini, berarti nanti anu kan tinggal baiknya saja, Bu. Ibadah buruk tuh belum tentu sholat saja. Kalau sholat tuh udah kewajiban bukan kebaikan, iya. Bu. Gimana sih? Iya. Ya tapi bilangnya ibadahnya, jadi saya tanya. Loh, ibadah belum kan tentu sholat. Loh, ibadah kan nggak harus sholat, ibadah itu banyak. Kita Mungkin mau sedekahnya. nyambut gawe ya ibadah, kita berbaik sama orang lain ya ibadah, kita tertawa ya ibadah. Ibadah itu banyak, Bu. Bilangnya yang sering berpangku tangan. Yang makan ibadah tangannya itu bukan harus sholat, Bu. Ibadah itu wakai tunggali. Tapi ya termasuk sholatnya hitungannya kurang bagus sih. Ya mbik dinilai biyen-biyen Bu sampai nurung lahir sik dadi jokone biyen kaya apa kan ya. Sholatnya mulai umur berapa? Kebanyakan iya. orang sholat wajib tapi dia lupa akan sholat tobat. Iya ambek dibaca itu lho Bu, mbik nganu Bu, biyen-biyen sebelum sampean urung dadi anake dulu-dulu sik bujangan hidupnya kayak apa ya nggak ada yang tahu. Sampean aja apa yang sampean lakukan walaupun sampean punya keluarga begini sama anak juga rahasia, gak bakalan tahu. Gitu kan? Kalau kita mau sadar di situ ya kita kebanyakan nyaman. arwah jarang diampuni itu karena keluarga yang merasa almarhum itu baik terus. Lah sholatnya mulai umur berapa bapaknya, Bu? Setahu saya, semenjak saya kecil beliau yang ngajari saya, jangan lupa sholat nak, jangan lupa sholat. Cuman ngingatin saya selalu begitu. Dan saya mencontohnya beliau ya karena beliau selalu mengerjakan sholat. Meskipun beliau kerja di panas-panas terik, dia itu tetap
waktunya sholat ya dia tetap turun sholat. Iya, Bu. Seperti itu. Iya, Itu yang saya perhatikan selama saya tapi, kecil sampai saya besar. maaf, jadi satu terus. Sampai saya maaf ya Bu, aku Iya. medot ya. Ya. Walaupun kita sholat, kalau kita Kalau hati sholat kita nggak bakal bengkak. bukan, walaupun kita melakukan sholat, Sholat. lek kita bedino hatine bededek tok ya padha ae karo gondrong. ya itu Lah kita ya nggak itu. paham yang Lah seperti itu. makanya Kan itu. Terus Kan- bacaannya. artinya orang nggak ngerti. Lah, Makanya kalau makanya. saya lihatnya Bapak waktu itu dia kalau ibadah sholatnya saya lihatnya dia sholat. Nah urusan yang hatinya seperti apa kan saya Ya nggak ya ngerti. kan itu Ya semua ya ya Bu, dibuntel sholat itu sendiri-sendiri. bukan melambangkan kebaikan tapi memang sudah keharusan. Kewajiban. Nah kalau misalkan keluarga cuman mandang oh sudah sholat, padahal kita nggak tahu sholat itu diterima atau enggak. Nah kalau keluarga cuman melihat baiknya saja, ya bagaimana almarhum bisa diampuni sama Allah? Soalnya kalau minta pengampunan sama Allah bukan sembarang ya Allah ampun dosa-dosa bapakku, tapi lebih bagus dispesifikkan. Nah begini, kenapa dari semua dosa bapaknya ini masih bengkak dan ibadahnya yang dinilai tidak sempurna ini, ya ternyata anaknya belum mengampunkan bapaknya yang ibadahnya belum sempurna. Soalnya merasanya bapaknya sudah sholat terus. Iya, iya. Sholat itu kewajiban, belum tentu sholat itu bagus. Iya iya. Memangnya orang sholat terus baru gak oleh disiksa. Sholat itu kewajiban Bu, kalau orang mau bagus ya sholat wajib ditambah sunnah, ditambah puasa, ditambah sholat tobat, itu baru Di sini bagus. mek anu tok Bu, mek merasakan sama membaca Iya. saja. Jadi tidak tahu urusannya urusan Gusti Allah. Orang yang ahli ibadah tidak bakal dia disiksa seperti ini. Tapi kalau dibandingkan dengan arwah yang lain, ini hitungannya masih api. masih bagus. Cuman yang dengan kesendiriannya ini loh Bu. Nah, biasanya orang yang sering membantu orang lain ketika dia nanti dipertimbangkan baik buruknya, nanti bakal ada yang ibaratnya sebagai saksi. Orang ini baik dulu aku ditolong sama ini. Nah, masa bapakmu ini individualis. Yang bakal menolong siapa? Lah bener apa enggak individualis? Intinya dia pendiam, saya tahunya. Kalau individualis saya kurang paham. Loh katanya dari kecil paham bapakmu tadi. Sekarang enggak paham gimana sih Iya Bu? paham. Dia pokoknya pendiam begitu. Lah Jadi sering kalau sama individualis, temen-temennya apa enggak? bagaimana? Apa lebih seneng aktivitas sendiri? Iya, memang begitu orang. Emang sukanya aktivitas sendiri, yaitu namanya individualis Bu. Iya. Oh berarti benar. Mm-mm. Nah yang memberatkan bapakmu Begitu tuh sih, itu sebenarnya soalnya manusia itu bagusnya ya tolong menolong. Kalau masalah sholat ya nanti ditimbangnya waktu di sana kebaikannya. Lah ini diazabnya karena sholatnya itu tidak sempurna. Nah, yang bikin tidak sempurna apa? Ya mungkin ada bolongnya dan yang bolong-bolong itu belum disolat obati begitu. Soalnya tadi masih ada siksa karena ibadahnya itu ibadah macam-macam ya, sedekah mal yang wajib di itu loh. Bapak mau masih petani apa-apa? Tukang apa Bu? Tukang ya kayak tukang bangunan begitu. Oh iya tukang bangunan. Tukang bangunan. Nah sebenarnya orang itu ada dua macam sedekah. Sedekah yang sunnah dan sedekah yang wajib. Yang wajib tuh apa aja? Selain zakat fitrah juga ada zakat mal. Jadi harta yang kita punya itu sebenarnya itu harus zakati begitu loh Bu. Itu namanya termasuk zakat mal. Tahunan kalau zakat mal ya. Kebanyakan manusia enggak begitu. Ya wes sadurunge setahun wis entek. Tega biji. Iya. Masalah bapakmu tuh kurang peka terhadap lingkungannya, makanya tadi sampai aku sama sampai Rosi loh. Lindi, kok rano koncone iki bapak iki. Terus aku coba ke kanan Rosi ke kiri. Iya, gak ono nih kanan, gak kira ono. Terus jauh dengan yang lain dan bapakmu nggak bisa melihat siapapun, tapi bapakmu cuek saja begitu loh. Nah yang aku takutkan nanti pas hari perhitungan, apa nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang biasa individualis tidak mau membantu orang lain, orang gelem ngereken sik liyane, ya gak ono sik nulung Bu. Ayo, itu yang harus kamu sholat obati untuk bapakmu. Dan sholat yang tidak sempurna itu yang belum sempurna. Ya, yang ngajari. Saya sholat obati. Ya tadi aja nggak mau ngomong. Bilang ini yang kita ceritakan ini pelajaran dari apa yang kita lihat dan Iya. kita tarik di sini. Iya, soalnya aku Terus- tadi juga sudah sampai ke sana, Rosi ke sana udah nyari. Emang nggak ada temennya siapapun
apapun dan ini juga sudah mengiyakan Jadi gitu. individualis. Jadi cocok nggak Bu? Ibunya bapaknya pendiam, terus begitu. Memang iya. Nah terus Coba kerja alhamdulillahnya di sini yang dilihat dan dirasakan Mbak Rosi itu dia sendiri, tidak ada punya teman atau tonggo begitu. Jauh. Kalau badannya membengkak semua Lah. itu betulnya bisa ngomong, diajak ngomong ya cuma geleng-geleng sama mantu Sebenarnya itu bisa, tapi dia enggak mau. males karena semasa hidupnya ya biasanya seperti itu. Ya. Lah Mbak Rosi tidak ada cerita dari keluarganya kalau wataknya sifatnya bapaknya seperti itu gitu Bu. Jadi kita cuma menceritakan apa yang dirasakan, ngoten nggih. Ya, terus jangan sampai keluarga terlena dengan kebaikannya. Mumpung ibu masih hidup, mengetahui keburukannya itu lebih bagus, Bu. Lah aku malah samar bapakmu nih nggak ada yang ngelingi jelek. Lah di sana yang mau nulung siapa? Wong selama hidup cuek bapakmu, ayo. Iya. Cool gitu, cowok tipe cowok cool. Kayak Tommy Show. Gitu aja ya Bu ya. Temen saya. Iya, Mbak, solusinya tadi ini ya, apa? Salat tobat sama Salat sedekah. Bapakmu jarang ngasih ke yang lain. Apa ya, Mbak? Gimana? Bisa kubur apa ya itu, Mbak? Apa? Yang bengkak. Bengkaknya itu yang tadi aku bilang. Ibadah itu tadi. Waktunya kurang dimanfaatkan dengan baik, banyak berpangku tangan meskipun dia kerja, tapi aku lihatnya banyak berpangku tangan. Kan tukang ada ngulur-ngulur waktu. Sesuk jatahe 20 dino selesai mundur-mundur. Oh iya. Lah itu juga termasuk dosa soalnya orang bekerja karyawan itu setiap menit setiap detik itu apa AKT kerja kudu kerja. Kaya ngene iki menggelang-geleng iki dosa iki. Bagas Bu. Ternyata begitu Bu, apalagi nek tukang kan sing ngongkon kan yo perlu cepet sesuai dengan awalnya. Nah, Rosi saja pengalaman kok disuruh bikin kolam depan rumah itu sampai di syuting malah rokokan. Jadi kerjane 2 jam sisanya nggo ngerokok. Nah, bapakmu ini aku lihat juga ada tipenya seperti itu. Makanya rezeki yang dimakan bukan jadi kebaikan malah jadi bengkak itu tadi. Iya. Bengkaknya tuh bengkak itunya busuk itu loh Bu. Nah, itu harus ditobati juga. Meskipun kan aku nggak bilang dia keset kerja berpangku tangan. Jatah kerja berpangku. Ada imbas di anak-anaknya juga kan, Mbak? Gimana Bu? Itu, Mbak. Loh, kamu nggak usah imbas bapakmu, kamu saja sudah. Hah? Gimana Bu? Bu, apakah kamu ruwet Bu? Pernah ke orang pintar? Ke dukun pace. Orang pintar? Ahli pertanahan, perdagangan. Kenapa Bu? Kalau ini kan adik saya barusan meninggal juga tuh. Oh, terus berduka cita ya Bu ya? Maksudnya adik saya meninggal, terus itu apakah berakibat dari apa yang kita makan dari hasil bapak saya yang kerja itu atau bagaimana? Ya enggak, kalau dari yang hasil bapak makan tuh biasanya jadi penyakit Bu, enggak langsung mati begitu Bu. Enggak. Wah, Bu. berlebihan Jangan itu. disangkut pautkan gitu-gitu Bu. Jangan dituduh bapakmu Bu. Jangan jangan disangkut-sangkutkan itu Bu. Nanti ruwet malah pikirannya. Iya, ibu Terus, saja sudah ruwet. Seandainya kita ngomong ya sangkut paut tambah kita dihujat orang. Enggak ada sangkut pautnya. Enggak ada apa-apanya. Uang yang kerja tak berpangku tangan begitu biasanya dimakan anak, yo jadi anaknya nggak pinter, enggak soleh-soleha, terus gampang sakit itu. Tapi kalau untuk langsung mati enggak, kecuali pesugihan baru. Wah Bu, jangan berlebihan gitu dong Bu. Enggak, kita yang salah malah Bu. Terus kirimi Al-Muluk. Jangan kan enggak, Mbak. Ada tapi tidak terlalu. Nah, terus kirimi Al-Muluk juga biar bapakmu di sana dapat pencahayaan. Soalnya tanahnya itu hitam, langitnya hitam sekali. Jadi atas bawah itu hitam semua. Cuman yang putih teras seringnya putih itu. Emang pernah tahu bapakmu punya pegangan? Saya enggak tahu. Ini ada tapi tidak terlalu sih. Bukan pegangan tapi lebih ke bacaan yang diamalkan tapi kayak. Nah itulah yang bikin bapakmu nih meskipun diem berasa ada temennya yo ini. Kan kalau orang normal pendiam itu nggak nyaman, stres. Lo bapakmu malah seneng. Orang normal kalau nggak ada isinya nggak bakal betah diem. Malah pendiam di gini ditambah no. Iya Bu,
pendiam tuh ada sesuatu. Pendiamnya nemen bapakmu ya. Begitu ya Bu ya, masih ada yang lain nih. Kan Solusinya sudah jelas nanti. Ini dikirim video nggak? Iya ini. Sudah belum? ya belum kan masih video. Dengan Bentar video. lagi tak kirim. Oh, masa kalau solusinya ibunya masih bingung tadi nanti lihat di video uploadan saja ya. Harusnya pas gini di video juga jadi ibunya punya bukti. Ya, gitu ya Bu. Makasih. Ya, makasih banyak ya, Mbak. Ya, bapaknya ditolong ya. Jangan bingung nanti diputar lagi videonya. Harusnya pas penjelasan gini juga di video loh. Tapi Ah, di kono nah ini kan laiko, ada. lagi Lo rekam. kadang nek belum nek file hilang file opo. Tidak bisa meyakinkan ya. Kan lebih baik di itu. Ya, Bu. Ambil air. Apa? Punya baca. Punya. Saya ambil aja. Saya. Loh, dikasih tahu saya. Yuk yang ditanyakan siapa, Bu? Astagfirullah, ono maneh. Bang Adim. Berapa, Mbak? Lah nanti dikasih tahu tambah masa sih? Wah, gawe sih aku saiki sensitif, Bu. Pokoknya nek ono duit daftar kok nek wis daftar tak kasih tahu lagi. Rata-rata musuh 4 sih loh, yang berhubungan siapa? Halo, ada bisa dibunuh saja. Batanya tak kuat sampean ayo. Ya udah ya Bu, assalamualaikum Bu. Tetap semangat berbuat baik ya Bu ya, dadah. Ya. Ya, bapaknya ditemenin bapaknya. Kasihan sendiri. Ya, makasih. Dengan Al-Muluk ya. Kak Noy. Waalaikumsalam. Bang Kak. Gila Kasihan. tadi omongno yo. Kenapa? Sedekahkan apa? Udah tadi pas pertama. Sudah. Ayo, terus mari ngomong Mbak. Ayo, ayo.